Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ainur Rohmah. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning atau biasa kita singkat dengan pembelajaran CTL. Strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Apa sih itu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah suatu proses pembelajaran di mana membantu guru untuk menghubungkan materi yang ia ajarkan dengan kehidupan nyata siswanya dan mendorong siswa untuk membuat sebuah hubungan antara materi yang telah diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran ini lebih bermakna dan real seperti itu. Jadi apa sih tujuan dari strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning ini? Yaitu tujuannya untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Jadi semuanya dapat dipenuhi oleh siswa. Siswa paham materi dan siswa juga mampu memecahkan persoalan di kehidupan sehari-harinya, dan juga membantu siswa untuk bersikap lebih aktif dan berpikir kritis. Ada 7 poin yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama, ada yang namanya konstruktivisme, yaitu belajar bukan menghafal, tetapi memahami, mengetahui, dan melalui proses. Kemudian yang kedua, ada yang namanya inquiry, yaitu menemukan fakta-fakta bukan dari menghafal, yaitu berpikir secara sistematis. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya questioning atau bertanya, karena bertanya mampu membuka seluruh ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, ada yang namanya masyarakat belajar. Dengan adanya masyarakat belajar, kita mampu menghargai argumen dari siswa yang lain. Kemudian yang kelima, ada yang namanya model. Di sini bukan hanya guru aja yang jadi model, tetapi siswa juga bisa menjadi modelnya. Kemudian yang keenam, ada yang namanya reflection, atau kita mengevaluasi materi yang sudah kita pelajari. Kemudian yang terakhir atau poin yang ketujuh yaitu nilai yang sebenarnya atau authentic assessment, yaitu nilai yang sebenarnya di mana guru mengumpulkan data-data sejauh mana siswa belajar, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama, saya bahas keunggulan terlebih dahulu. Yang pertama, keunggulannya yaitu membuat siswa berpikir kritis. Yang kedua, yaitu membuat siswa berpikir maju. Yang ketiga, yaitu membuat suasana kelas lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, yaitu proses pembelajaran lebih bermakna dan real. Itulah keunggulannya. Kemudian kelemahannya yaitu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua yaitu siswa yang kurang aktif, cenderung kurang percaya diri dalam strategi pembelajaran ini. Kemudian ilmu yang didapatkan perorangan siswa pun berbeda-beda. Kemudian karena pada metode ini sangat bergantung pada keaktifan, jadi siswa yang cerdas pun belum tentu bisa pandai dalam metode pembelajaran ini, seperti itu. Kemudian penerapannya di dalam kelas, penerapan strategi kontekstual teaching and learning ini di dalam kelas gimana ya kira-kira? Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak belajar lebih bermakna dengan menemukan, bukan menghafal. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry atau menemukan fakta-fakta terbaru. Kemudian yang
Ketiga, kembangkan sifat ingin tahu dengan cara bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model pembelajaran. Kemudian yang keenam, refleksi di akhir pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Saya ambilkan contoh di sebuah kelas. Kita akan belajar tentang pengertian cerpen. Di sini kita bisa membuka pembelajaran dengan pertanyaan. Bu guru bertanya seperti ini. Apa kalian tahu apakah itu cerpen? Nah, di situ siswa akan aktif, akan mengeluarkan gagasannya, akan tunjuk tangan, Bu, saya tahu, Bu, saya itu tahu, saya tahu. Nah, itu menimbulkan sikap berpikir kritis. Nah, kemudian setelah tahu, setelah banyak pendapat yang dikeluarkan, di situ kita bentuk masyarakat belajar. Kita bagikan kelompok-kelompok. Nah, setelah itu kita suruh berdiskusi. Kita melalui teknik diskusi. Di situ siswa berdiskusi dengan cerpen tentang apapun tentang cerpen. Nah, setelah berdiskusi kita lakukan presentasi. Setiap siswa harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, setelah mempresentasikan, kita adakan tanya jawab. Jadi, ada komunikasi dua arah. Itu yang membantu siswa untuk menemukan fakta-fakta melalui dirinya sendiri tanpa harus diterangkan oleh gurunya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.